Orang zaman dulu, sebelum tahun 1903, cuma bisa berandai-andai gimana jika suatu saat nanti manusia bisa menjelajahi angkasa dan bepergian antar benua dengan jalur udara. Impian mereka pun kesampaian di awal 1900-an. Dulu juga manusia berandai-andai gimana jika kita bisa bertukar informasi dengan cepat antar negara. Ini kesampaian juga dengan adanya telegraf, telepon, dan sampai ke zaman internet. Nah, itu adalah mimpi orang zaman dulu. Lalu gimana dengan mimpi orang zaman sekarang? Mimpi orang zaman sekarang tentunya bisa jauh lebih akan terjadi dan lebih cepat terjadinya. Karena perkembangan teknologi beberapa dekade belakangan ini jauh lebih besar daripada ekspektasi. Sehingga mimpi-mimpi tersebut akan jadi prediksi ke depan dan sepertinya memang jelas akan terwujud. Kehidupan manusia semakin dipermudah dengan hadirnya beragam inovasi baru. Nggak cuma smartphone, mobil elektrik sampai mesin 3D printer udah bisa kita gunakan saat ini. Bahkan, kalau kita bosan dengan realitas sekeliling kita bisa memasuki environment dunia virtual dengan bantuan perangkat augmented reality dan virtual reality. Terus gimana kemajuan teknologi di masa depan? Pada dasarnya, teknologi mencoba menghadirkan solusi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. Sebenarnya bukan cuma kebutuhan tapi juga keinginan sih. Jadi nggak heran kalau teknologi terus berkembang. Berikut manfaat teknologi masa depan bagi manusia. Pertama, memperlancar komunikasi. Sebelum ada teknologi komunikasi seperti sosmed, video call, dan lainnya, komunikasi cuma terbatas pada pengiriman surat atau pertemuan secara langsung. Sekarang, bidang komunikasi udah bisa difasilitasi beragam inovasi yang mempersingkat waktu dan jarak. Kedepannya, konsep inovasi teknologi masa depan seperti model metaverse diharapkan bisa menghadirkan lebih banyak kemudahan untuk penyampaian informasi dalam skala yang lebih besar pula. Bukannya saham metaverse lagi turun ya? Ini bukan cuma metaverse punya Meta Facebook ya. Karena mau Mark Zuckerberg jadi bikin atau enggak, metaverse akan tetap eksis dikembangkan oleh developer lainnya. Kedua, mengembangkan industri kreatif. Dengan lebih banyak platform digital, lebih terbuka pula peluang industri kreatif untuk terus maju. Perangkat canggih semakin ditingkatkan dan bisa mempermudah pembuatan konten-konten kreatif kayak video sampai digital art. Nggak cuma dari sisi produk, karya anak bangsa juga bisa semakin bersaing di kancah internasional dengan adanya kemajuan teknologi ini. Ketiga, mempermudah transaksi. Aktivitas jual beli sekarang udah bisa dilakukan lewat internet. Zaman dulu, kita perlu pergi keluar rumah terus bayar barang belanjaan pakai uang tunai. Sekarang, dengan adanya platform bank digital sampai e-commerce, transaksi jual beli bisa dilakukan dari mana aja dan kapan aja. Kedepannya, inovasi baru tentu bisa lebih membantu kemudahan transaksi bisnis skala kecil sampai besar sekalipun. 1. AI pada industri manufaktur. Pekerjaan di industri manufaktur biasanya melibatkan proses pelacakan dan not pekerjaan secara tradisional menggunakan kertas. Manufaktur suatu produk melibatkan banyak mesin dan melalui berbagai langkah yang nggak mungkin bisa dicatat satu persatu secara rinci. Proses ini membuat kinerja menjadi kurang transparan dan bisa merugikan dari segi energi, material, dan waktu. Dipicu oleh pandemi COVID-19, perusahaan perlu mengadopsi teknologi masa depan berbasis cloud secara cepat. Teknologi ini bisa membantu mengumpulkan data, mengubahnya secara cerdas sesuai kebutuhan, dan menyajikannya secara rapi. Dengan data berbasis cloud, pekerjaan tetap bisa dilaksanakan dan dipantau, walaupun dalam situasi pandemi sekalipun. Dengan artificial intelligence atau AI, kualitas produk juga ikut membaik seiring dengan berkurangnya pemakaian limbah. Produksi jadi lebih cepat, lingkungan lebih terawat, dan bisnis diuntungkan dengan biaya produksi yang lebih rendah. Kedua, transformasi energi. Semenjak adanya pandemi, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan masa depan kehidupan. Publik makin memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi jejak karbon di dunia. Negara, perusahaan, hingga individu berlomba untuk menghapus jejak karbon. Pengurangan jejak karbon berkelanjutan dapat dibangun melalui transformasi energi secara signifikan dalam jangka panjang. Steve Oldham dari Carbon Engineering memprediksi kemunculan ragam teknologi masa depan baru yang dibuat untuk mengurangi dan menghilangkan emisi dunia. Sistem manajemen karbon juga diperlukan untuk menangkap sampai menghilangkan karbon dioksida secara berkala. 3. 5G dorong ekonomi. Pendiri dan CEO dari perusahaan teknologi nirkabel Metawave, Maha Akor, berbagi pendapatnya akan koneksi 5G yang bisa meningkatkan ekonomi global. Meski sekarang kita sudah familiar dengan inovasi Wi-Fi,
Koneksi ini tidak bisa memenuhi permintaan kapasitas yang lebih tinggi. Industri bisnis sendiri kini sudah didukung dengan berbagai teknologi seperti konferensi video, metaverse, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, jaringan 5G bisa mengatasi kendala jaringan dan memungkinkan layanan berkapasitas tinggi seperti telehealth, telesurgery, dan lainnya. Bisnis bisa melakukan peningkatan dengan konsep inovasi, pabrik pintar, pemantauan real-time, dan layanan komputasi yang intensif. Hadirnya 5G membawa lebih banyak dampak baik pada ekonomi yang bisa menciptakan pasar yang lebih berkembang. Keempat, robot retail. Seperti yang kita tahu, robot sudah mengubah banyak industri termasuk pada sektor fast moving consumer goods atau FMCG untuk membuat produk tetap higienis serta menjaga kebersihannya. Dengan inovasi robot yang semakin canggih, tingkat produktivitas industri makanan pasti jadi lebih tinggi. Kecerdasan teknologi robot ini membuka masa depan industri retail yang lebih baik dengan menghadirkan kecepatan, ketersediaan produk, dan biaya yang lebih murah. 5. Peningkatan keamanan. Tren teknologi yang berkembang pesat harus diimbangi dengan kebijakan privasi yang semakin diperketat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pentingnya privasi, meningkat pula kemampuan menjaga privasi atau Privacy Enhancing Technologies atau PET. Seperti namanya, teknologi peningkatan privasi ini dirancang untuk mengamankan informasi yang bersifat privasi. Data pribadi pengguna internet dipastikan terjamin kerahasiaannya sehingga tidak disalahgunakan oleh penyedia layanan online, pedagang maupun pengguna lain. Sebagai contoh, identitas diri seperti nomor KTP, alamat email, dan IP address tidak bisa diketahui pengemudi ojek online saat kita memesan layanan pengantaran makanan. Penyedia jasa cuma bisa mendapatkan informasi nama, titik lokasi pengantaran, dan nomor teleponnya aja. Diperkirakan di tahun 2025, PET akan jadi elemen dasar strategi privasi dan keamanan perusahaan. Kedepannya, pendekatan keamanan yang berpusat pada data bisa memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan peraturan regional dan harapan konsumen. Keenam, teknologi kesehatan dengan pendekatan preventif. Jim Flatt selaku CEO dari perusahaan bioteknologi berbasis Artificial Intelligence, Brightsheet, memprediksikan adanya pergeseran paradigma kesehatan. Pergeseran ini membawa industri perawatan kesehatan kepada konsep diet yang lebih preventif. Hal ini membawa dampak baik dalam upaya mengurangi resiko terkena penyakit dan penggunaan biaya tak terduga akibat sakit. Pergeseran tersebut akan mengajak masyarakat untuk mengubah gaya hidup dan pola makan menjadi lebih padat nutrisi. Konsep ini akan didukung dengan tren teknologi berbasis AI untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya peran makanan tertentu bagi tubuh. Pandemi jadi salah satu faktor meningkatnya kesadaran publik akan hal ini karena kondisi kesehatan semakin diperhatikan. Dengan pemahaman kebutuhan nutrisi yang semakin baik, industri makanan tentu dapat merespon hal ini dengan menawarkan pilihan-pilihan produk yang lebih luas untuk menjawab kebutuhan publik. Gak cuma sekedar menawarkan obat penawar sakit, industri perawatan kesehatan juga bisa mempromosikan produk suplemen maupun vitamin. Ketujuh, Metaverse. Dilansir dari Detiknet, Budiono selaku Managing Director Applied Intelligence Lead for Indonesia mengatakan bahwa Metaverse dan Web3 akan semakin berkembang di masa yang akan datang. Metaverse dan Web3 akan membentuk kembali internet. Gak cuma jadi platform digital di mana berbagai situs dan aplikasi berkumpul, Metaverse bisa jadi lingkungan 3D yang memungkinkan penggunanya berjalan dari satu tempat ke tempat lain secara virtual. Metaverse di sini maksudnya adalah ruang virtual buatan di mana kita bisa menjelajahi dunia digital bersama pengguna internet lainnya. Jadi bukan cuma yang mau dikembangkan sama Meta Facebook aja ya, tapi developer lain pun juga banyak yang sedang mengembangkan Metaverse ini. Dengan adanya Metaverse, kita nggak perlu lagi berpindah tempat untuk melakukan pertemuan bisnis atau sekedar mabar game. Sementara itu, Web3 merupakan internet generasi ketiga yang mengusung konsep ekosistem internet yang lebih terbuka, beroperasi secara otonom, dan dikelola secara desentralisasi yang membuatnya lebih fleksibel. Yang kedelapan, self-driving car. Pada industri transportasi sendiri, tren teknologi mobil dengan fitur self-driving diperkirakan akan terus berkembang untuk menjawab kebutuhan banyak orang. Dengan ketanggihan komputer dan artificial intelligence atau AI, mobil dengan fitur ini bisa mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Gak cuma itu, laporan dari Stanford University menjelaskan bahwa self-driving car bisa mengubah gaya hidup masyarakat di kota.
Inovasi ini dapat menghadirkan kembali waktu yang terbuang sia-sia saat terjebak macet sehingga masyarakat bisa melakukan lebih banyak hal produktif. Perkembangan teknologi transportasi ini menawarkan kenyamanan yang banyak dicari dan membuat kehidupan manusia menjadi lebih efektif. Itu dia 8 prediksi teknologi masa depan yang bisa aja terjadi dan mungkin emang bakalan terjadi 80% ya ke depannya. Mengingat perkembangan teknologi beberapa dekade belakangan ini mulai mengarah ke arah sana. Jadi menurut kalian, apakah semua ini bisa terwujud? Komen di bawah ya.